Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan SLIM 9 Boolean, membuat kelompok pengguna dan tipe anggota. Saat ini saya menggunakan SLIM 9 Boolean localhost yang diinstal di localhost komputer saya. Seperti biasa, kalau kita masuk ke admin, biasanya kita edit yang indeks PHP. Ini diganti jadi admin. Kemudian kita isi username-nya seperti biasa untuk login. Sebelumnya kita sudah masuk ke bagian sistem. Kemudian kita juga sudah mengganti bahasa menjadi bahasa Indonesia saja. Kemudian apa yang mesti dilakukan adalah kita membuat konfigurasi pengguna dan konfigurasi keanggotaan. Jadi ada dua. Yang pertama adalah mengkonfigurasi pengguna, yang kedua mengkonfigurasi keanggotaan. Jadi pengguna yang pertama kita masuk ke bagian kelompok pengguna, kemudian tambah kelompok baru. Masih di menu sistem yang ingin saya buat, yang pertama adalah kelompok admin atau administrator. Jadi tujuannya adalah di sini saya ingin mengelompokkan pengguna. Yang pertama adalah administrator, di mana administrator ini memiliki hak dan wewenang itu di bagian sistem. Kalau kita lihat di bagian atas administrator tidak perlu campur tangan di bagian bibliografi. Kalaupun berhak, admin itu ditambahkan di tahap ini. Saya ingin admin itu berhak di bagian sistem dan pilih semua. Ini bisa diklik satu persatu. Biar gampangnya kita klik saja pilih semua. Karena kita ingin level atau penggunaan administrator ini bisa melakukan semua hal di menu sistem. Di atasnya ada baca, ada ubah. Kita izinkan administrator untuk baca dan ubah. Kemudian administrator juga berhak di pelaporan. Pilih semua. Jadi ada dua menu administrator. Yang ketiga yaitu bagian keanggotaan. Pilih semua. Jadi di kelompok administrator ada 3 yang bisa dilakukan. Yang pertama bagian sistem, pelaporan dan keanggotaan. Itu kelompok yang pertama. Lalu klik simpan. Gagal tadi karena ternyata kelompok administrator ini tidak boleh disamakan. Jadi harus ada pembedanya, ditambahkan administrator 3, jadi boleh ditambah. Jadi kelompok administrator secara sistem sudah ada. Kelompok yang kedua adalah kelompok bagian bibliografi. Bibliografi memiliki hak untuk mengakses menu bibliografi. Nanti boleh melihat daftar, tambah bibliografi baru, daftar eksemplar luar, dan semua layanan yang ada di bibliografi boleh diakses oleh kelompok bibliografi. Bibliografi hanya memiliki wewenang di bidang bibliografi saja, lalu disimpan. Selanjutnya, kelompok ketiga, yaitu sirkulasi. Sirkulasi tidak boleh mengakses bibliografi. Yang boleh diakses hanya menu sirkulasi dan pilih semua, dan yang kedua, menu keanggotaan boleh baca dan ubah menu keanggotaan. Di sini tidak kita berikan akses ekspor data anggota dan impor data anggota. Dia hanya bisa melihat daftar anggota, tambah anggota, tipe anggota, dan pencetakan kartu anggota. Lalu kita simpan. Lalu kita tambahkan lagi sirkulasi 3 sama dengan sirkulasi sebelumnya. Langkah selanjutnya kita buatkan penggunanya di bagian pustakawan dan pengguna sistem. Klik tambah pengguna. Kita buat pengguna ini dari masing-masing anggota kelompok. Jika anggota ada 4, buat satunya admin, sirkulasi 3, dan bibliografi. Jadi keempatnya akan memiliki akses yang berbeda. Misalkan nama masuk pengguna Khairah, yang harus diingat nanti adalah nama masuk pengguna ini adalah nama untuk masuk ke dalam sistem ini adalah username-nya. Yang kedua adalah nama lengkapnya. Lalu masukkan email masing-masing. Lalu medsos, foto pengguna boleh ditambahkan. Dan selanjutnya saya di bagian administrator. Nanti disesuaikan dengan bagian masing-masing. Diklik salah satu saja. Kemudian bikin sandi masing-masing. Lalu klik simpan dan begitu seterusnya. Untuk menambahkan pengguna kedua, 3, dan 4 dan diberikan kelompok yang berbeda dengan sebelumnya. Berarti sudah 2 tahap kita lakukan. Yang pertama kelompok pengguna dan kedua pustakawan dan pengguna sistem. Selanjutnya, membuat anggota. Di menu keanggotaan, kita pilih tipe keanggotaan. Di sini sudah ada tipe keanggotaan standar, tapi kita tidak menggunakan tipe ini. Kita buat tipe keanggotaan yang baru. Kita klik tambah tipe anggota baru. Di sini kita akan membuat tipe anggota yang pertama, yaitu tipe anggota mahasiswa. Lalu jumlah peminjamannya kita buat 3. Lama peminjamannya kita buat 7. Lalu reservasinya kita klik dimungkinkan. Lalu reservasi kita buat 2. Masa keanggotaan kita buat 365. Lalu kali perpanjangan kita buat 1. Denda per hari kita buat 0. Toleransi keterlambatan 1. Setelah selesai kita klik simpan.
Kemudian kalau sudah ada tipe keanggotaan mahasiswa, lalu kita buat tipe keanggotaan yang kedua. Klik tambah tipe anggota baru, lalu kita buat tipe anggota baru yaitu mahasiswa luar biasa. Jumlah pinjamnya 1, lama peminjamannya kita buat 3, reservasinya kita bikin tidak dimungkinkan, jumlah reservasinya 0, masa keanggotaannya 30 hari, kali perpanjangannya 0, jumlah denda per harinya 200, lalu toleransi keterlambatannya 1. Lalu kita klik simpan. Setelah tipe keanggotaan mahasiswa dan mahasiswa luar biasa dibuat, kita buat tipe keanggotaan yang baru. Kita klik tambah tipe anggota baru. Kita buat tipe keanggotaan dosen dan tenaga pendidik. Lalu jumlah pinjamannya di sini kita buat 3, lama pinjamnya 7, reservasinya dimungkinkan, jumlah reservasinya kita bikin 2, lalu masa keanggotaannya kita bikin 365, kali perpanjangannya 1, denda per harinya 0, toleransi keterlambatannya 1. Setelah itu kita klik simpan. Nah, jadi di sini udah ada 3 tipe keanggotaan. Selanjutnya kita akan membuat tambah anggota. Jadi, tadi kita udah membuat user internal. Sekarang kita membuat user anggota pemustaka. Nah, sekarang klik tambah anggota. Lalu masukkan ID anggota. Selanjutnya masukkan nama anggota. Lalu masukkan tanggal lahir. Lalu masukkan tipe keanggotaan. Di sini dibuat tipe keanggotaan mahasiswa. Lalu masukkan institusi. Setelah itu masukkan alamat. Setelah itu isi biodata-biodata di atas. Lalu kemudian masukkan surel. Lalu masukkan kata sandi baru. Lalu konfirmasi kata sandi baru. Lalu kita klik simpan. Setelah itu kita akan membuat tambah anggota yang baru. Kita masukkan ID anggota, lalu nama anggota, lalu masukkan tanggal lahir, lalu masukkan institusi. Di sini institusinya Universitas Indonesia. Setelah itu kita masukkan tipe keanggotaan. Di sini kita masukkan dosen dan tenaga kependidikan. Setelah itu kita masukkan surel, lalu kata sandi baru, konfirmasi kata sandi baru, lalu simpan. Selanjutnya kita masukkan tipe keanggotaan yang ketiga. Masukkan ID anggota, nama anggota, dan tanggal lahir. Setelah itu kita masukkan alamat. Setelah itu kita masukkan surel. Setelah itu masukkan kata sandi baru, konfirmasi kata sandi baru, lalu disimpan. Nah, di sini sudah selesai kita membuat tipe keanggotaannya. Di sini ada 3 tipe keanggotaannya.